Who's the monster? Trailer ini dibuka dengan memperlihatkan adegan flashback dari Maya Lopez ketika ia masih kecil. Pemeran dari Maya kecil kembali diperankan oleh Darnell Besau, dan ternyata dia ini adalah sepupu dari aktris Alaqua Cox si pemeran Maya Lopez versi dewasa. Darnell Besau sebelumnya pernah muncul di series Hawkeye lewat adegan flashback juga. Dalam awal trailernya ini, Maya kecil pada saat pulang sekolah ia ingin membeli es krim ke seorang pedagang kaki lima. Namun sayangnya penjual es krim tersebut tidak mengerti bahasa isyarat yang diucapkan oleh Maya kecil dan malah menyuruhnya untuk pergi. Lalu setelahnya kita kembali diperlihatkan sosok villain ikonik paling terkenal yaitu Wilson Fisk alias Kingpin, yang kembali diperankan oleh aktor Vincent D'Onofrio. Sebelumnya Kingpin pernah muncul di episode terakhirnya Hawkeye sebagai villain utamanya Kate Bishop. Dalam adegannya ini Kingpin yang merasa kesal dengan penjual es krim tersebut. Ia akhirnya keluar dari mobil dan menghampiri si penjual es krim itu lalu memukulinya sampai berdarah-darah, dan ini menjadi bukti kalau Kingpin mempunyai perasaan kasih sayang kepada anak angkatnya yakni Maya Lopez, dan berani bersumpah untuk menghabisi orang-orang yang telah mengganggu anak angkatnya tersebut. Kemudian logo Marvel Studios muncul, dengan tampilan style berwarna putih yang begitu kelam, yang dimana tampilan stylenya ini mengingatkan kita pada logo title dari series The Punisher, Jessica Jones, dan juga The Defender di Netflix. Lalu berikutnya terlihat adegan dari series Hawkeye yang memperlihatkan karakter Maya Lopez dengan sorotan lampu berwarna merah ketika ia ingin menginterogasi Clint Barton dan juga Kate Bishop. Pada saat ia menjadi bawahannya tracksuit mafia, berikutnya ke adegan lain yaitu terlihat Maya sedang bertarung melawan seorang pria di tempat arena sepatu roda sambil membenturkan kepala pria tersebut ke lantai. Lalu selanjutnya terlihat Maya yang sedang berziarah ke makam ayah kandungnya yang bernama William Lopez, yang dimana ayah kandungnya mati dibunuh oleh Clint Barton yang menjadi seorang vigilante dengan sebutan Ronin dalam series Hawkeye. Adegan berikutnya pada malam hari, ada sebuah mobil pick-up yang tiba-tiba ditabrak oleh mobil tak dikenal, dan ternyata di dalam mobil tersebut ada si Maya. Lalu setelahnya terlihat Maya yang hendak pergi menggunakan sepeda motor, dan di scene lainnya kita melihat Maya yang sedang menahan sakit di perutnya. Sepertinya Maya di seriesnya ini bakal terus diburu dan diincar oleh sekelompok mafia yang punya dendam kepada Kingpin. Lalu ke adegan lainnya diperlihatkan sosok villain utama dari series ini. Masih belum diketahui nama karakternya siapa, dan sudah bisa dipastikan kalau dia ini adalah salah satu pemimpin kelompok mafia yang sedang mengincar Maya. Kemudian setelahnya memperlihatkan sebuah gudang yang terbakar dan juga beberapa mayat yang berserakan di depan pintu gudang tersebut, dan kejadian itu merupakan ulah dari orang berkacamata ini. Adegan selanjutnya terlihat ada seorang wanita tua keturunan suku Indian yang berada di dalam gereja. Banyak yang berasumsi kalau wanita tua ini adalah neneknya Maya Lopez, atau kemungkinan dia ini ibunya, dan setelahnya kita melihat Kingpin memakai pakaian jas berwarna hitam. Yang dimana ini adalah jas yang sama ketika Kingpin sedang bertemu dengan Maya kecil di tempat pelatihan karate dalam series Hawkeye. Lalu berikutnya memperlihatkan Maya yang sedang memukuli seseorang menggunakan tumpukan besi, dan adegan lainnya Maya sedang berkendara dengan sepeda motor dan melaju sangat cepat, yang kemungkinan dia pergi ke tempat markas persembunyiannya orang berkacamata ini. Lalu adegan seterusnya kita melihat Maya bersama dengan teman laki-lakinya sedang disandera oleh sang villain utamanya. Kalau kita lihat tampilan postur tubuh dan rambut dari teman laki-lakinya Maya ini mirip seperti karakter Kazi alias The Clown, yang sebelumnya muncul di series Hawkeye, dan bisa jadi karakter Kazi dinyatakan masih hidup di series Echo ini. Dan selanjutnya ada seorang perempuan keturunan Indian yang juga ikut disandera di tempat itu. Lalu kemudian terlihat Maya yang sedang berusaha masuk ke tempat persembunyiannya sang villain utama, untuk menyelamatkan wanita yang mereka sandera. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan seorang wanita hamil yang merasa kesakitan karena ia ingin melahirkan anaknya, dan kemungkinan ini adalah adegan flashback dari kelahirannya Maya Lopez ke dunia.
dan adegan lainnya memperlihatkan budaya dan tradisi dari suku Indian yang disebut Choctaw, dan di sini sepertinya mereka melakukan tradisi pergulatan layaknya Black Panther. Selanjutnya memperlihatkan beberapa adegan sadis di trailer ini, yaitu ketika salah satu mafia menembak mati leher dari seorang security secara brutal. Kemudian ada adegan Kingpin membunuh seorang pria di landasan pacu bandara dan setelahnya Kingpin naik ke pesawat jet pribadinya, dan berikutnya ada seekor anjing yang sedang menggonggong tanda bahaya. Lalu selanjutnya memperlihatkan Maya yang dihajar habis-habisan oleh anak buahnya sang vilen utama, dan adegan lainnya terlihat ada retakan besar di tembok, yang bisa jadi ini adalah efek dari kekuatan Maya Lopez, yang ia dapatkan dari para leluhur suku Indian. Dan berikutnya ada adegan orang-orang keturunan suku Indian melakukan ritual menari untuk menghormati para leluhur. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang pria yang mati berlumuran darah, karena dibunuh oleh sang vilen utama. Lalu kemudian ada dua orang berjas yang kemungkinannya mereka berdua ini adalah anak buahnya Kingpin, yang sedang membungkus seorang mayat menggunakan kain plastik. Lalu kemudian ada kendaraan truk monster yang sedang melindas sebuah mobil minibus yang di dalam minibus tersebut ada sekelompok mafia yang bersembunyi. Terjadi adegan cepat yang memperlihatkan gergaji mesin yang memotong besi, salah satu seorang mafia yang merasa kesakitan. Terjadi ledakan besar di sebuah pabrik yang berdekatan dengan kota New York, dan setelahnya adegan hitam putih yang memperlihatkan flashback dari leluhur suku Indian yang berperang melawan orang-orang koboi. Dan juga flashback masa kecilnya Maya Lopez ketika bermain bayangan bersama dengan ayah kandungnya. Dan berikutnya ini adalah adegan yang ditunggu-tunggu oleh para fans, yaitu kemunculan dari karakter Matt Murdock alias Daredevil, yang kembali diperankan oleh Charlie Cox, yang sebelumnya Charlie Cox pernah muncul sebagai cameo di film No Way Home dan juga muncul di beberapa episode serial She-Hulk. Dalam trailernya Echo, di sini Matt Murdock memakai kostum Daredevil berwarna merah gelap sama seperti di versi Netflix, tidak seperti kostum Daredevil yang ada di serial She-Hulk yaitu berwarna kuning merah sama seperti di versi komik, dan sepertinya ini adalah adegan pertama kalinya Daredevil bertemu dengan Maya Lopez dan menjadi rival, sebelum akhirnya mereka berdua bakal menjadi teman seperti yang ada di versi komiknya. Lalu kemudian memperlihatkan scene Maya Lopez yang sedang melompat dari atas kereta. Dan terlihat adegan dari Maya kecil yang mengeluarkan kemampuan mata batin. Kemudian di scene berikutnya kita diperlihatkan adegan pertarungan antara Maya Lopez melawan orang-orang berpakaian security di sebuah warehouse. Lalu setelahnya terlihat ada scene flashback dari ibunya Maya Lopez yang dirawat di rumah sakit. Terus berikutnya ada scene Maya yang ditodong pistol oleh sang vilen utama. Setelahnya ada scene Maya mengendarai motor di malam hari. Dan juga kembali memperlihatkan scene Maya yang menangis melihat ayahnya mati di series Hawkeye, dan terlihat ada adegan Maya mematahkan tulang leher dari salah satu penjahat di warehouse, dan kemudian berganti ke adegan Kingpin menjemput Maya kecil saat pulang sekolah setelah ia memukuli pedagang es krim tersebut. Lalu selanjutnya terlihat mata kiri milik Kingpin yang diperban, karena sebelumnya mata kirinya ditembak oleh Maya pada episode terakhirnya series Hawkeye. Yang momennya hampir mirip dengan cerita yang ada di komik. Di sini Kingpin mengatakan kepada anak angkatnya yakni si Maya, kalau mereka berdua ini sama-sama menjadi seorang pembunuh sangat keji dan brutal, dan Kingpin mengatakan lagi kepada Maya, tentang siapakah di antara mereka berdua yang menjadi monster. Lalu setelahnya diperlihatkan Maya yang menodongkan pistolnya ke arah Kingpin dengan ekspresi yang sangat marah. Dan kemudian trailer ini ditutup dengan munculnya logo title dari series Echo, dan trailernya pun berakhir. Series ini bakal menjadi series pertama MCU yang memakai rating TVMA, yang dimana seluruh adegan di series Echo ini mengandung banyak unsur kekerasan dan juga berdarah-darah, jadi series ini hanya cocok untuk ditonton oleh umur 17 tahun ke atas, dan buat kalian yang masih belum berumur 17 tahun, disarankan untuk tidak diperbolehkan dulu menonton series ini, karena tidak termasuk family friendly. Series yang katanya berjumlah 5 episode ini, dijadwalkan akan tayang pada tanggal 10 Januari tahun 2024 mendatang, di streaming Disney Plus dan juga Hulu, dan series Echo bakal merilis semua episodenya di hari pertama penayangannya.